Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kami ingin berbagi kepada sahabat YouTuber sekalian bagaimana cara untuk mengajarkan anak-anak menghafal Al-Quran. Baik, kita langsung saja bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat 17 sudah menjelaskan bahwa walaqad yassarna Qur'ana lizikr wa hal min muzakkir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Quran itu untuk dibaca, memudahkan Al-Quran itu untuk sebagai peringatan. Adakah orang-orang yang mau mengambil ajaran? Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang mudah untuk dihafalkan. Makanya kita lihat di sekeliling kita di Indonesia ini maupun di luar negeri, ada anak yang usianya baru 8 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran. Ada anak yang usianya 10, 11 sudah bisa menghafal surah Al-Quran. Dari sini sudah jelas bahwa Al-Quran Allah telah mudahkan, karena di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam bahasa yang sederhana dan mudah untuk dihafalkan. Juga ayatnya berulang-ulang sehingga Al-Quran ini bisa dihafalkan oleh anak-anak kita. Adapun cara untuk menghafal Al-Quran ini adalah ada beberapa tips. Yang pertama, kita sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya yang meminta pertolongan kepada Dia. Dan dengan kita memohon pertolongan Allah ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati anak kita untuk menghafal, untuk mau menghafal Al-Quran. Juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan anak kita untuk membaca Al-Quran. Dan dalam membaca Al-Quran juga ini kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada niatan kita ajari anak kita ini untuk supaya kita bisa banggakan dengan anak-anak yang lain, supaya kita mengikuti suatu perlombaan. Apabila niat kita bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya memperoleh manfaat di dunia saja. Di akhirat tidak kita peroleh. Pahala surga Subhanahu wa taala tidak kita peroleh. Jadi luruskan niat dan juga sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu kita jadwalkan setiap hari untuk menghafal Al-Quran. Jadi ketika anak-anak itu kita ingin menjadi hafal Al-Quran, maka kita harus memiliki jadwal. Jangan kita jadikan menghafal Al-Quran ini hanya dalam waktu sisa saja, tetapi kita buat waktu khusus untuk menghafal Al-Quran. Terutama itu pada subuh hari, sebelum salat subuh atau sudah salat subuh. Karena itu adalah waktu-waktu yang prime time, waktu-waktu yang baik untuk menghafal Al-Quran. Karena pada saat itu suasananya hening, juga anak-anak masih fresh. Tetapi misalnya anak-anak kita ada halangan yang lain, maka kita bisa gunakan menghafal atau ziyadah Al-Quran ini pada saat setelah asar atau setelah maghrib dan isya atau setelah isya. Kemudian selanjutnya dalam menghafal Al-Quran ini kita harus mempunyai metode yang baik dan benar. Salah satu metode yang baik itu adalah kita menghafal Al-Quran itu
mengajari anak-anak menghafal Al-Quran dengan perlahan-lahan, dengan sedikit demi sedikit. Di awal-awal kita ajari anak membaca Al-Quran. Di awal-awal kita targetkan untuk menghafal Al-Quran ini sedikit saja dulu, 1 atau 2 ayat. Nanti insya Allah dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan targetnya akan semakin bertambah. Di awalnya yang penting pembiasaan dulu anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Metode yang benar juga yang kita bisa lakukan yaitu metode dengan membaca dan memperdengarkan Al-Quran. Yaitu caranya seperti ini. Pada pagi hari atau subuh hari itu kita dengarkan anak-anak kita ayat-ayat Al-Quran melalui bacaan kita, atau kita perdengarkan melalui MP3 audio ayat-ayat Al-Quran yang akan mereka hafal. Jadi kita perdengarkan ini sebanyak 2 menit. Kita dengarkan sebanyak 2 menit dan kita mengambil atau menyediakan interval timer atau timer. Ketika 2 menit, maka anak-anak itu kita akan hentikan 2 menit itu sambil anak tersebut melihat timer. Sehingga dengan melihat timer ini maka anak-anak itu menjadi fokus untuk membaca Al-Quran. Bagi anak-anak yang bisa membaca Al-Quran, kita suruh mereka untuk membaca Al-Quran sebanyak 2 menit lagi. Ya, selama 2 menit kita suruh membaca Al-Quran sebanyak, terserah apakah 5 kali, 10 kali, yang penting selama 2 menit itu dia membaca Al-Quran. Sambil kita siapkan timer. Anak-anak juga melihat di timer itu sudah berapa lama dia menghafal Al-Quran, sehingga anak tersebut menjadi fokus untuk menghafal Al-Quran. Setelah itu, setelah pertama kita dengarkan, kemudian baca, kemudian kita coba anak itu untuk menghafalkan apa yang kita sudah ajarkan tadi. Kalau mereka bisa, maka sudah selesai untuk tahapan untuk menghafal pada ayat ini. Tetapi kalau mereka belum bisa juga menghafal, maka kita tambah lagi yang ketiga, dia membaca Al-Quran tersebut bagi yang sudah membaca, atau mendengarkan Al-Quran tersebut bagi anak-anak kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Target kita untuk menghafal Al-Quran di subuh hari. Selanjutnya kita memurajaah Al-Quran itu. Memurajaah Al-Quran, dalam memurajaah Al-Quran ini dia bisa sambil bermain, belajar sambil bermain. Jadi ketika siang hari kita perdengarkan lagi Al-Quran yang sudah dibaca oleh anak kita setelah salat zuhur atau setelah makan, maka kita perdengarkan Al-Quran kembali sambil anak-anak itu mendengarkan, dia bisa bermain. Karena pada anak-anak usia di bawah 6 tahun atau 6 tahun ke bawah itu dia susah fokus. Jadi biarkan mereka belajar sambil bermain. Dan yang terakhir adalah istiqomah. Istiqomah ini penting karena dengan istiqomah insya Allah sedikit demi sedikit anak tersebut tadinya pada hari pertama menghafal 2 ayat, hari selanjutnya 2 ayat lagi, tidak terasa anak kita sudah menghafal 1 surah Al-Quran. Dengan kita istiqomah, ziyadah, kemudian murajaah, insya Allah hari berikutnya bertambah lagi 1, 2 surah, 1 juz, sampai
insya Allah anak tersebut bisa menghafal seluruh Al-Quran. Itu tips dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.